Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini saya buatkan tutorial tentang pembuatan atau perencanaan SKP tahun 2021. Tentunya dalam hal ini kita harus membuka web BKD Jawa Timur, yaitu pada bagian e-master ini. Kemudian kita login area, kita masukkan NIP kita dan password. Kalau sudah masuk seperti ini, kita login ya, kita login. Kita tunggu. Nah, setelah masuk, maka kita pilih gambar stopwatch ini ya. Kita bikin SKP tahun 2021. Kita lakukan dulu setting tahun 2021 ini sudah kita setting, oke, dan kita save. Kemudian setelah kita save, maka kita harus melakukan perencanaan, yaitu di bagian informasi SKP. Nah, kalau kita kemarin sudah berhasil, maka ini kondisinya kosong. Nah, untuk tahun 2021 kan belum ada, maka kita klik tambah. Nih. Kemudian klik tambah, kita buka di sini, tahunnya sudah 2021. Kemudian kita pilih status yes. Nah, kemudian ini kita cari nama jabatan fungsionalnya ya, kita cari nama jabatan fungsionalnya, kita cari guru, ya, kita cari guru. Ini sudah ketemu, kita klik plusnya ya, kita klik plusnya. Kemudian kita cari golongan kita masing-masing. Kebetulan saya adalah golongan 4A ini. Kalau sudah, maka pilih informasi SKP-nya. Nah, ini kita tulis awal tahun. Kemudian periodenya 1 Januari 2021. Ya, Januari 2021. Ini tahunnya kok tidak ada. Nah, ini ya, Januari 2001 tanggal 1. Dan ini kita ketik tanggal Januari Desember 2021 ya, tanggalnya 31. Oke. Kemudian nama atasan langsung kita cari Zainal Fatoni. Ini ketemu sudah. Ini sebagai kepala sekolah atasan langsung. Kemudian ini atasan banding kita adalah Bapak Trisilo. Ini sudah ketemu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save ya, kita save. Nah, kita save untuk memperoleh seperti ini. Setelah itu, ini kan masih no. Kemudian kita aktifkan cari gambar pulpen. Di sini kita aktifkan. Oke, ini sudah aktif, maka kita bisa merencanakan target kerja. Ini target kerja. Nah, ini unsur utamanya kita cari, nama kegiatannya, jabatannya adalah fungsional. Nah, kita cari sekarang merencanakan ini, kita cari di sini, kita cari merencanakan. Nah, untuk merencanakan untuk golongan kita masing-masing, kita cari yang B, Bapak Ibu ya. B ini menunjukkan bahwa pada PKG kita nilainya B, kita klik B. Nah, ini. Kemudian kuantitasnya, kuantitas
kuantitasnya kita pilih angka 1, kemudian waktunya kita buat 12 bulan seperti kemarin, kemudian kita save. Nah, sudah dapat. Oke, kemudian Bapak Ibu kita klik wali kelas lagi ya, kita klik wali kelas, kita cari wali kelas fungsional, kita cari wali kelas. Nah, wali kelas kita cari, wali kelas kita cari. Nah, kita cari yang B ya, kita cari yang B. Kemudian kuantitasnya, nah kuantitas di ini nanti kita bikin 2 ya, kita bikin 2. Kemudian waktunya juga sama 2 bulan ya. Ini 2 ini semester 1 dan semester 2. Nah, ini nanti karena tahun 2021 ini, maka ini kita tulis 2 di semester genap dan ganjil. Kalaupun nanti di semester genap ganjil tahun depan itu tidak menjadi wali kelas, maka kita nanti bisa editnya ya, kita edit, kemudian kita save, ya. Lanjut, kemudian setelah itu kita cari lagi unsur utama lagi, kita membuat modul. Nah, membuat modul itu kita kabupaten saja atau untuk sekolah setempat. Oke, kita gunakan untuk sekolah setempat ya. Kita membuat berapa? Kita membuat 6. Kita membuat 6. Misalkan kita membuat 6, waktunya 6 bulan ya, waktunya 6 bulan, kemudian kita simpan. Oke, kita 6 bulan simpan. Kemudian ini saya masih kondisi sangat merah ini karena berarti belum memenuhi syarat, maka harus saya tambah lagi ya. Kemudian kita membuat alat ya, membuat alat pelajaran, kita cari membuat alat pelajaran sederhana saja. Nah, ini kita bikin berapa? Kita buat 4 misalkan ya, kita buat 4, waktunya 4 bulan ya. Kemudian kita save. Nah, oke, kita save. Ini, oh ini saya sudah biru ya. Kenapa? Yang kita pilih adalah yang besar-besar semuanya. Maka ini, tapi saya masih kurang, maka saya bikin karya tulis. Saya mau bikin karya tulis ya, membuat karya tulis. Ini kita cari. Nah, karya tulisnya di sini saya rencanakan adalah membuat best practice saja ya. Nah, itu ini ya, karya tulis itu kalau kita gunakan apa ini best practice, bisa kita cari yang ini. Kita membuat jurnal ya, kita membuat jurnal. Best practice dulu boleh. Nah, kita masukkan di mana? Kita masukkan di ini. Kita ini, kalau di sini bunyinya best practice tidak ada,
Ini kita masukkan di membuat karya tulis laporan jalan disimpan di sekolah 4 ini. Nah, di sini kuantitasnya adalah 1, waktunya di sini adalah 4 bulan. Ya, waktunya 4 bulan. Dan kita save. Ya. Nah, kemudian saya juga ingin membuat karya tulis yang lain. Kita buat karya tulis atau membuat jurnal ya. Kita buat jurnal. Ini kita bikin jurnal. Membuat karya tulis lagi. Ini membuat karya tulis. Kita cari. Ini yang terakreditasi. Ya, saya harus mencari yang terakreditasi 3 ini ya. Kita cari melaporkan hasil jurnal ini dipublikasikan yang terakreditasi. Ini kualitasnya 1, kemudian saya membuatnya dalam waktu 2 bulan. Waktunya saya membuat jurnalnya itu 2 atau 3 bulan ya. Oke, kita bikin 3 bulan saja. Kita bikin 3 bulan. Kemudian kita save. Oke. Ya. Nah, di sini unsur pokok sudah, maka kita tambah dengan unsur penunjang. Unsur penunjang kita tambahkan. Ya, unsur penunjang harus. Unsur penunjang misalkan kita menjadi kita cari menjadi anggota, menjadi pengurus misalkan ya. Karena saya pengurus, kita cari tidak ada di sini. Berarti menjadi kita cari menjadi apa saja. Di sini menjadi anggota kepramukaan sebagai pengurus. Oke, kita klik di sini. Ya, sebagai pengurus karena saya sebagai ketua kodam di sekolah. Ini kuantitasnya 1. Ya, kuantitasnya 1. Kemudian di sini bulannya saya bikin 2. Ya, bagi 2 laporan pada orang tua. Oke, ini karena di semester 1 dan semester 2. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan sebagai pengurus, sebagai anggota PGRI. Ya, menjadi, kita klik lagi, mencari, nanti akan ketemu menjadi anggota profesi aktif. Ini 0,75 ya. Nah, ini sebagai anggota profesi aktif. Nah, ini waktunya juga sama, kita bikin 1 bulan, kemudian kuantitasnya 1 juga 1 bulan, dan kita save. Oke. Nah, kemudian unsur penunjang lain berikutnya, saya ingin nambah 1 lagi. Ya, kita tambah lagi sebagai pengawas ya, sebagai pengawas ujian tingkat sekolah. Ya, sebagai pengawas ujian tingkat sekolah ini. Sebagai pengawas tingkat sekolah. Ini 1. Kemudian ini juga 1. Kita save. Nah, ini kita save. Udah ya. Kemudian di unsur utama ada nggak kita pilih pengawas ujian semester, kita cari. Di unsur utama kita tambah 1. Kemudian kita cari pengawas ujian. Ada enggak di sini? Pengawas ujian. Kita cari. Apakah ada? Oh, tidak ada. Atau pengawas saja. Pengawas. Oke, kita cari di sini. Ah, ini ada. Pengawas hasil evaluasi belajar. Nah, ini yang ada 2 nih ya. Ada 2. Ini kuantitasnya 2, kemudian kualitasnya 2. Ini kita save ya.
Ini. Kenapa PHP tidak dimasukkan? Karena pengambilan nilai itu di sekolah itu ada di dua, yaitu di semester 1 dan semester 2. Nah, ini angka saya sudah mencapai 132, 69%. Nah, tupoksinya 99. Kemudian unsur penunjangnya 33, ini 48%, memenuhi syarat. Ini juga memenuhi syarat. Nah, kemudian kalau ini sudah, maka kita tinggal kirim atasan langsung. Ya, kita kirim atasan langsung. Nah, begini. Oke. Kita sudah terkirim di sini. Ya, sudah terkirim. Nah, selama ini belum diverifikasi oleh atasan langsung, Bapak Ibu koreksi lagi. Mungkin ada sesuatu yang kurang. Bisa diperbaiki lagi. Ya, bisa diperbaiki lagi. Nah, sekarang ya, bisa diperbaiki lagi. Kita buka sampai di sini. Kita buka tentang sama nah, kita buka lagi dari sini. Master Jatim. Oke. Kita masuk ke sini, kemudian kita cari. Oke, kita masuk. Nah, kita tunggu karena ini menggunakan Verox ya, agak lama. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita masuk, kita lihat bawahan. Ya. Nah, di sini sudah ada 2 orang, tak tahu siapa yang satu ini. Nah, di sini kita akan diverifikasi oleh atasan. Ini masih kondisinya BV, maka kita verifikasi. Oke, karena ini sudah disetujui, maka ini diklik, kemudian kita prosesnya. Oke, setuju. Kemudian kita buka lagi kontennya buat saya. Nah, ini masih BV ya, kita refresh dulu. Kita refresh menggunakan panah lingkaran ini. Oke, kalau sudah kita buka, maka ini sudah kodenya setuju. Maka kita lakukan breakdown di sini ya. Kita langsungkan breakdown. Nah, kita buka breakdown. Oke. Nah, breakdownnya ini kuantitasnya 1, ya, waktunya 12. Kita bikin sama aja dengan yang kemarin biar memudahkan kita. Sehingga kita tidak buat laporan-laporan yang macam-macam lagi. Ya, kita buat 0,1, kemudian April 0,1, Mei 0,5, Juni 0,05, kemudian ini juga 0,1, ini 0,1, ini 0,1, ini 0,1, ini 0,05, ini 0,05. Nah, ini jumlahnya sudah sama ya, sudah sama satu laporan ini ya, satu laporan. Dalam pelaksanaan 12 kali uploadan atau 12 kali kita ini 12 kali. Kemudian kita save. Kemudian oke. Nah, ini sudah masuk ini. Sekarang wali kelas kita rencanakan 2 bulan ya, kita 2 bulan. Yang Januari ini kita bikin 0 ya, 0 sampai di bulan Juni itu 1. Karena kita laporan itu kepada wali murid itu adalah di bulan-bulan itu. Oke, dan tertulis 2 ya. Nah, tertulis 2, maka kita save. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian membuat modul itu 3
di 6 modul nanti itu kita buat di 6 modul itu di semester 1 saya bikin 2, di semester 2 kita bikin 2. Nah, di sini saya belum membuat modul, ya. Kita tulis 0 ya. Nah, kemudian Februari kita bikin 1, Maretnya 1, oke tidak, Maret saya April aja 1. April 1 ya, kemudian Juli tidak, Juli 1, kemudian Oktober, September 1, Oktober 0. Nah ini jumlahnya kurang ya, seharusnya 6 ya, berarti kurang 2 ya. Kalau kurang 2 berarti di sini saya Januari bikin 1. Oke, ini juga Juli, kemudian Agustus saya bikin 1. Oke, pas 6. Oke, kita simpan. Oke, sukses. Kemudian kita bikin alat peraga. Alat peraga itu yaitu berupa PowerPoint bisa, atau alat-alat peraga yang lainnya. Bukan alat-alat pelajaran yang lainnya, yang sederhana yang bisa diterima oleh anak-anak. Nah, misalkan dalam kondisi daring kemarin kita sering membuat alat pelajaran ya, yang berupa video dan sebagainya itu, ataupun PowerPoint yang kita kirim ke anak-anak. Oke, Januari kita bikin 1, kemudian di Februari kita bikin 1, kemudian di bulan Juli kita bikin 1, Agustus kita bikin 1, yang lain 0. Oke ya, 4 ya. Oke, sudah 4. Oke, kita simpan. Nah, kita simpan. Kemudian membuat karya tulis. Karya tulisnya 1, tapi waktunya jangan 1 bulan ya. Kalau karya tulis itu misalkan saya rencanakan itu di bulan Mei misalkan ya. Saya bikinnya di bulan Januari ya, Januari. Nah, Januari kalau itu karena 1 maka ini 0,25, lanjut 0,25. Oh, keliru ini ya, kok merah ini ya. Ini adalah dihilangkan dulu, 0,25, kemudian 0,25 sama ini juga 0,25. Assalamualaikum. Oke, yang lainnya kita bikin 0 ya, kiranya kita bikin 0. Ruang kerjanya Pak Arif Nah, maka 25. Siap tadi aja Pak Arif. Nah, ini saya digoda Pak Sola ini ya. Saya digoda Pak Sola ini. Ya, oke, kalau sudah kita save sampai sini, maka oke, kita lanjutkan ke draft yang lainnya. Ini sudah semuanya. Kita lanjutkan ke ini, saya kepingin buat jurnal nanti saya rencanakan diterbitkan di bulan di bulan Agustus misalkan. Maka pokoknya kita buat 3 bulan ya. Oke, kita mulai bulan April. 3 bulan April. Berarti ini kalau 1 dibagi, berarti di sini adalah 0,5, kemudian di bulan Mei nya 0,25, kemudian 0,25. Bisa enggak ini ya menjadi
3 bulan dalam waktu 1 ya. Bisa kan ya? Pas ya ini ya. Oke, kita save. Oke. Kemudian ini sorry belum diikuti angka 0 ya. Oke, kita bikin sudah. Nah, karena di sini saya merencanakan mau bikin best practice tentang pembelajaran daring kepada anak-anak yang sudah saya lakukan bulan Januari. Ini ya, ini. Kemudian kita lanjutkan yaitu menjadi pengawas evaluasi ujian sekolah ya. Pengawas evaluasi itu ujian semester. Ujian semester itu biasanya kita laksanakan pada bulan semester itu ya, biasanya kita laksanakan pada bulan Mei ya, bulan Mei kita laksanakan ujian semesternya, dan bulan November. Oke, 2 ya. Oke, kita simpan. Ya. Kemudian ini menjadi pengurus aktif pramuka, saya sebagai pengurus aktif. Ini 2 bulan ya. Maka saya harus mengontrol kepada satuan gugus depan Ambalan yang pramuka yang ada di SMA 1, yaitu pada bulan-bulan misalkan April di semester 1-nya, kemudian bulan Agustus di semester 2-nya. Oke, kita simpan ya. Kenapa kok saya di sini ya? Ini ada perencanaan kegiatan pramuka di sini di bulan April ini, seterusnya. Kita lanjutkan yaitu pada salah ya. Kita nih pada bulan ya, 2 bulan ya. Sanakan pada saya ganti Januari saja. Januari. Nah, ini awal tahun. Kemudian di bulan Juli juga awal tahun pelajaran. Ini kok 21. Ini kita hilangkan. Nah, kita hilangkan 0-nya. Oke, sudah 2 ya. Oke, benar. Oke, benar. Masih error totalnya. Ini 1, ini 2 bulan. Iya, ini 1, berarti ini 0,5 ya, 0,5. Ini juga 0,5. Oke, 1 ya, betul ya, sudah ya. Oke, shift. Mudah-mudahan benar. Nah, alhamdulillah sudah. Sekarang kita masuk ke unsur penunjang yang lainnya, yaitu menjadi anggota aktif sebagai anggota profesi guru, sebagai anggota PGRI. Di sini saya bikin laporan tanggal bulan Januari, lainnya 0. Oke, salah ini tadi juga salah. Ini kok 2 terus ya. 0, ini 02. 0, oke, ini 0 saja. Kalau salah enggak mau ya. 0,05, 0, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 0. Oke, kita 1 ya, 1. Nah, kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Sudah oke, tinggal 1 sebagai pengawas ujian sekolah. Ujian sekolah itu kita laksanakan di bulan Maret. 0, 1. Ini 1. Ini 0, ini 0, ini 0, ini
0 ini, 0 ini, 0 ini, 0 ini, 0 ini, 0. Oke, sudah sesuai, kita simpan. Oke, terima kasih. Ini Bapak Ibu, ini sudah ini semuanya ya, makanya kita kirim ke atasan langsung. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dari atasan langsung, maka kita cari di sini ke breakdownnya, ya, breakdownnya masih BV, kita buka dulu, ya. Akhirnya kita sudah sampai di sini. Nah, kalau kita sudah breakdown, maka kita tinggal laporan verifikasi tiap bulannya. Oke, kita refresh kembali, maka ini sudah 7. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal ke prestasi. Nanti kita prestasi untuk laporannya realisasi. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, agar kita laporan kita rutin, maka kita print aja ini, kita download saja hasil breakdown kita download. Kemudian ini sebagai pegangan kita untuk pembuatan realisasi. Ya, ini sebagai realisasi kita download. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikianlah tutorial tentang penyusunan SKP tahun 2021. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.